Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MOOCs Massive Open Online Course pada mata kuliah Hukum dan Etika Siber. Dan kondisinya kita sudah masuk ke pertemuan 11, yaitu membicarakan tentang cybercrime. Apa itu cybercrime? Oke, cybercrime adalah tindak pidana di dunia maya, di dunia cyber. Ya, tindak pidana di dunia cyber. Kemudian pidana cyber atau cybercrime adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis, atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Berdasarkan Kongres Wina, istilah cybercrime menjadi dua kategori. Pertama, cybercrime dalam arti sempit disebut dengan computer crime, adalah tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang diolah. Kemudian cybercrime dalam arti luas disebut computer related crime adalah tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem jaringan yang mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan. Jika kita menganalisis kembali pertemuan ke-9 dan ke-10 kita terkait dengan tindak pidana cyber pada konteks data pribadi dan pinjaman online, kemudian robot trading forex, di mana yang sifatnya ilegal, itu dikategorikan dalam cybercrime dalam arti luas, yang disebut computer related crime, di mana tindakan ilegal apapun yang telah dilakukan sehubungan dengan penawaran sistem komputer atau sistem jaringan yang mencakup kepemilikan, penawaran atau distribusi informasi ilegal yang ditujukan untuk sistem komputer atau jaringan. Sedangkan pada data pribadi dia lebih kepada cybercrime dalam arti sempit, di mana disebut computer crime adalah untuk tindakan ilegal apapun yang terarah dengan maksud dan tujuan untuk mengeksploitasi elektronik yang menargetkan keamanan dari sistem komputer dan data yang diolah terkait data pribadi. Oke. Cybercrime menurut Budapest, di mana memasukkan kejahatan terhadap kerahasiaan, mengakses tanpa hak menyadap, merusak data, mengganggu sistem, menyalahgunakan perlengkapan, kejahatan yang berhubungan dengan komputer meliputi pemalsuan, penipuan. Yang ketiga adalah kejahatan yang berhubungan dengan pornografi anak, kejahatan yang berhubungan dengan haki. Kasus cybercrime yang berkembang di Indonesia, yakni pencurian nomor kartu kredit, hacking, penyerangan situs atau email, kejahatan nama domain, persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya, kerentanan zero day dan target sangat khusus, kemudian model keamanan TI baru, teknologi ekskripsi bahwa karyawan diharuskan lebih taat kepada regulasi, perlindungan data industri dan privacy, kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya, penistaan agama di dunia maya, perdagangan online, dalam hal ini unsur tindak pidana. Kemudian perlu dipahami bahwa selain dalam perbuatan pidana tersebut, yakni perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana maupun diatur di dalam hukum pidana, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, yang dalam hal ini memiliki sanksi pidana, ya, karena konteksnya adalah perbuatan yang merupakan perbuatan pidana yang diatur di dalam ketentuan KUHP maupun di luar KUHP, khususnya di dalam Undang-Undang ITE. Kemudian ada ancaman pidananya, ada sanksi pidananya. Nah, disinilah kategori dari perbuatan pidana. Kemudian selain perbuatan pidana juga perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum artinya melawan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang dalam hal ini merugikan orang lain, ya ada orang yang dirugikan, ya kan? Ada orang yang dirugikan, yang dalam hal ini dirugikan baik ada korbannya, ada orang yang dirugikan, dan ada kejahatan pidananya yang dilakukan di cyberspace. Inilah yang berkembang dalam konteks cybercrime. Yang perlu Anda pahami bahwa konteks dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang, dan dalam hal ini memiliki sanksi pidana juga, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, namun juga ada perbuatan melawan hukum, di mana perbuatan ini bertentangan dengan undang-undang yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan menyebabkan korban. Jadi minggu lalu kan saya jelaskan lagi bahwa minggu lalu saya tanyakan kapan bisnis menjadi suatu kejahatan. Bisnis menjadi suatu kejahatan ada khususnya di cyberspace ini adalah satu, karena adanya korban, karena adanya kerugian, karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan di cyberspace atau di elektronik atau di dunia maya atau di sistem informasi dan teknologi yang berkembang sehingga menyebabkan terjadinya cybercrime. Demikian pertemuan ke-11 kita, dan kita akan bertemu kembali pada pertemuan ke-12 untuk membahas tentang perdagangan online di unsur tindak pidana. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pertemuan 12. Saya sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.